Pesta gol di GBK, Jens Raven bawa Indonesia U23 bungkam Brunei 6-0. Suasana di Stadion Gelora Bung Karno, GBK malam ini benar-benar mengguncang. Sorak-sorai puluhan ribu supporter Merah Putih membahana sejak peluit kick-off ditiup wasit. Timnas Indonesia U23 tampil sangat percaya diri dan garang saat menjamu Brunei Darussalam dalam laga fase grup Piala AFF U23 2025. Dukungan luar biasa dari para pendukung tampaknya menjadi bahan bakar semangat skuad Garuda Muda untuk tampil menggila di atas lapangan. Kick-off dimulai, Indonesia langsung tancap gas. Tepat pukul 20.03 WIB, pertandingan dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Garuda Muda untuk menunjukkan dominasi mereka. Hanya dalam hitungan detik Indonesia langsung menguasai jalannya laga dan menekan pertahanan Brunei tanpa ampun. Hanya butuh 1 menit, stadion langsung bergemuruh. Pada detik ke-50, Jens Raven mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekan tajam, memanfaatkan umpan manis dari Raihan Hanan. Dengan tenang, Raven menaklukkan kiper Brunei membawa Indonesia unggul 1-0. Gol kilat ini membuat para pendukung bersorak histeris, dan atmosfer stadion pun semakin membara. Tak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Di menit ke-8, Jens Raven kembali menunjukkan ketajamannya. Bermula dari tembakan Achmad Maulana yang diblok kiper Brunei, bola muntah jatuh ke kaki Arkan Fikri yang langsung mengumpan ke Jens Raven. Dengan dingin, Raven mengecoh bek lawan sebelum melepaskan tembakan terarah ke pojok kiri bawah gawang. Gol kedua pun tercipta, Indonesia unggul 2-0. Indonesia tak memberi kesempatan bagi Brunei untuk bernapas. Menit ke-12, Rahmat Arjuna nyaris menambah keunggulan lewat tembakan hasil situasi sepak pojok, meski sayangnya bola masih sedikit melenceng. Selang 1 menit, Jens Raven hampir mencetak hat-trick lebih awal setelah menerima umpan silang dari Raihan Hanan. Sayangnya, sontekannya masih melebar tipis di sisi kiri gawang Brunei. Gelombang serangan Indonesia terus menggempur. Pada menit ke-17, Raihan Hanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang masih bisa diblok kiper Brunei. Bola pantulan gagal dimanfaatkan Rahmat Arjuna. 1 menit kemudian, Arjuna kembali punya peluang emas usai mendapat umpan dari Raven dan berhadapan langsung dengan kiper. Namun sayang, penyelesaiannya masih melebar. Meski gagal mencetak gol, sorakan semangat dari supporter tak pernah surut. Di menit ke-20, stadion kembali bergemuruh ketika Arkan Fikri mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Serangan ini diawali dari pergerakan Camik Raihan Hanan di sisi kiri, yang kemudian memberikan bola ke Robi Darwis. Robi memberikan umpan pendek kepada Arkan yang langsung melepaskan tembakan keras tak terbendung ke gawang Brunei. Skor berubah menjadi 3-0 dan para pemain merayakan gol itu bersama ribuan fans yang bersorak lantang. Pada menit ke-23, Jens Raven nyaris mencetak gol ketiganya. Berada di depan gawang, ia menyambut umpan dan mencoba menyambar bola, tetapi sayang sontekannya belum tepat sasaran. Sorak kecewa sempat terdengar, namun penonton tetap memberikan tepuk tangan atas usaha sang penyerang. Indonesia hampir mencetak gol lagi di menit ke-30. Kali ini, umpan terobosan diarahkan ke Raihan Hanan yang berlari kencang ke dalam kotak penalti. Namun kiper Brunei lebih sigap dan mampu memotong bola lebih dulu. Skor tetap 3-0. Hanya semenit berselang, akhirnya yang ditunggu-tunggu terjadi. Jens Raven mencetak hat-trick di menit ke-31. Umpan terobosan matang dari Muhammad Ferrari diteruskan dengan finishing tajam oleh Raven. Suasana stadion pun pecah, para penonton berdiri memberikan aplaus meriah untuk sang striker yang tampil luar biasa malam ini. Indonesia unggul 4-0, tak cukup dengan 3 gol, 1 menit kemudian Raven kembali menjebol gawang Brunei untuk keempat kalinya. Quadrick, sang predator muda benar-benar menggila di malam ini. Dengan penempatan yang cerdik dan insting tajam, Raven menambah keunggulan Indonesia menjadi 5-0. Sungguh malam magis bagi pemain muda andalan Indonesia ini. Selepas gol keempat Raven, giliran Raihan Hanan yang mencatatkan namanya di papan skor. Ia melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri atas gawang dan tak mampu dijangkau kiper Brunei. Gol ke-6 untuk Indonesia. Stadion pun kembali bergemuruh. Chant Garuda di dadaku menggema dari tribun penonton yang larut dalam euforia. Hingga menit ke-34, Indonesia benar-benar tak terbendung. Tim asuhan Gerald Vandenberg tampil sangat dominan dengan permainan cepat, penuh tekanan, dan sangat efektif. Brunei benar-benar dibuat tak berkutik oleh tekanan tanpa henti dari Garuda Muda.
Dominasi ini bukan hanya soal gol, tapi juga soal semangat, kerjasama tim, dan mental juara yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan. Hingga menit ke-34, Indonesia benar-benar tak terbendung. Tim asuhan Gerald Van den Burg tampil sangat dominan dengan permainan cepat, penuh tekanan, dan sangat efektif. Di menit ke-40, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rahmat Arjuna dijatuhkan oleh pemain Brunei, Mud Irfan Abdullah Mud Ikhwanjin, di dalam kotak terlarang. Sorakan penonton memuncak menantikan eksekusi sang penyerang utama malam ini. Jens Raven melangkah mantap sebagai algojo penalti. Ia mengarahkan bola ke sudut kiri gawang dan sukses menaklukkan kiper Brunei untuk kelima kalinya malam ini. Ya, Quintrik. Raven mencetak 5 gol dalam satu babak, sebuah penampilan luar biasa yang akan dikenang oleh seluruh fans sepak bola nasional. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia masih terus menyerang. Pada menit ke-40 15-2, Raven hampir mencetak gol lagi, namun ia lebih dulu terjebak dalam posisi offside. Wasit kemudian meniup peluit panjang tanda babak pertama usai. Hingga jeda turun minum, Indonesia unggul telak 7-0 atas Brunei. Sebuah skor mencolok yang mencerminkan dominasi total di atas lapangan. Sorotan utama jelas tertuju pada Jens Raven yang mencetak 5 gol hanya dalam satu babak, sebuah penampilan sensasional dari sang predator muda. Bahkan, usai mencetak gol kelima, Raven sempat melakukan selebrasi viral aura farming pacu jalur yang langsung disambut riuh oleh para supporter yang tertawa dan bersorak di tribun. Permainan cepat, umpan-umpan tajam, dan eksekusi klinis menjadi kunci keberhasilan Garuda Muda. Para pemain tampak menikmati permainan mereka, dan pelatih Gerald Van den Burg pun sesekali terlihat memberikan apresiasi dari pinggir lapangan. Atmosfer di GBK benar-benar luar biasa malam ini. Kembang api semangat dan gelombang kebanggaan terpancar dari wajah ribuan penonton yang tak berhenti bernyanyi dan mengibarkan bendera merah putih. Jika permainan seperti ini terus berlanjut, Indonesia tak hanya akan menjadi favorit juara, tetapi juga menjadi simbol sepak bola menyerang yang menyenangkan untuk ditonton. Laga perdana Timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam U23 di ajang ASEAN Championship U23 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, berhasil menyita perhatian banyak pihak. Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kekuatan yang berbeda, namun berlangsung dengan sangat seru, penuh tensi, dan menyuguhkan aksi-aksi menarik di lapangan hijau. Atmosfer di stadion pun luar biasa meriah. Para supporter Garuda Muda datang dari berbagai penjuru Indonesia, menunjukkan antusiasme tinggi dan cinta besar terhadap tim kebanggaan mereka. Sorak-sorai dan semangat dari tribun membuat suasana GBK benar-benar membara. Di lapangan, Timnas Indonesia U23 tampil penuh semangat dan determinasi tinggi. Meski menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh seperti Brunei Darussalam U23, para pemain Indonesia tetap menunjukkan perjuangan tanpa kenal lelah hingga peluit akhir dibunyikan. Semangat pantang menyerah mereka patut diacungi jempol dan layak mendapatkan apresiasi tinggi dari seluruh pecinta sepak bola tanah air. Soal skor akhir pertandingan, kamu bisa langsung cek di judul atau thumbnail video ini. Kalau belum terlihat, jangan khawatir, hasil pertandingan juga bisa kamu dapatkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia yang selalu memberikan informasi terkini tentang tim dan jalannya laga. Yang menarik, pertandingan ini juga menjadi debut dari pelatih baru Timnas U23, Gerald Van den Burg, legenda sepak bola asal Belanda. Meski baru pertama kali mendampingi skuad Garuda Muda di laga resmi, Van den Burg sudah memperlihatkan gaya permainan dan strategi yang menjanjikan. Semoga dari pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 bisa belajar banyak, melakukan evaluasi yang tepat, dan semakin matang untuk menghadapi laga-laga penting selanjutnya. Harapan besar tertuju pada Van den Burg agar dengan pengalaman dan visinya yang luas, ia bisa membawa perubahan besar bagi tim muda Indonesia. Kita semua tentu berharap di bawah asuhan pelatih kelas dunia seperti Van den Burg, Timnas Indonesia U23 bisa menembus putaran final dan bahkan mempertahankan gelar juara di ASEAN Championship U23 2025 yang rencananya kembali digelar di Gelora Bung Karno. Mari terus dukung Garuda Muda agar bisa menjadi tim yang ditakuti, bukan hanya di Asia, tapi juga di panggung sepak bola internasional. Semoga harapan dan doa seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Amin.